Kita memasuki ibadah pada hari Minggu ini, 31 Agustus 2025 dengan tema Menjadi Berkat bagi Sesama. Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Agustus. Hari-hari cepat berlalu, namun kasih dan penyertaan Tuhan terhadap bangsa kita tetap akan berlanjut. Mari kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Marilah kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memuji nama Tuhan kembali. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 2, kami puji dengan riang. Bagai bunga
memantulkan sinarmu. Para malaikat surya naikkan puji bagimu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami datang kepadamu pada saat ini tak kala kami beribadah, memohon penyertaan Roh Kudus dalam menyambut firman dan sabdamu. Berkatilah kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil pada saat ini diambil dari Lukas 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai 14. Lukas 14 ayat 1 dilanjut ayat 7 sampai 14, demikian bunyi sabda Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Segenap jemaat yang terkasih, berbicara soal kerendahan hati dan kebijaksanaan, itu adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik antar sesama manusia, lebih-lebih hubungan dengan Tuhan. Kita perlu menunjukkan kasih dan kedermawanan kita kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, kebahagiaan datang dari hidup yang dijalani dengan takut akan Tuhan dan penuh integritas. Dengan demikian, kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Saudara, Lukas 14 pada ayat 1, kemudian ayat 7 sampai 14 ini merupakan bagian dari khotbah Yesus tentang kerajaan Allah. Di bagian ini Tuhan Yesus mengajar tentang kerendahan hati dan bagaimana cara mencari tempat yang terhormat di mata Allah. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang tempat duduk di meja makan untuk mengajar tentang kerendahan hati. Tuhan Yesus menekankan bahwa Allah tidak melihat kepada status sosial atau kekayaan seseorang, tetapi kepada kerendahan hati dan kesederhanaan. Orang-orang yang rendah hati dan tidak mencari kehormatan dari manusia akan ditinggikan oleh Tuhan Allah. Tuhan Yesus juga mengajar tentang pentingnya kasih dan kedermawanan. Tuhan Yesus menasihatkan para tamu untuk mengundang orang-orang yang tidak mampu membalas budi mereka. Dengan demikian mereka akan menunjukkan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan dan menerima balasannya kelak di masa depan. Pengajaran Tuhan Yesus di Lukas 14 ini menantang kita untuk hidup dengan rendah hati dan tidak mencari kehormatan dari manusia. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Allah melihat kepada hati kita dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Kita juga harus menunjukkan kasih kepada orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Saudara-saudara, Tuhan Allah melihat kepada kerendahan hati dan kesederhanaan seseorang. Orang-orang yang rendah hati dan tidak mencari kehormatan dari manusia akan ditinggikan oleh Allah. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menyatakan kasih dan keterbawanan kepada sesama. Kasih perlu selalu dilakukan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Segenap jemaat yang terkasih, pewartaan firman Tuhan pada saat ini berfokus pada menumbuhkan kerendahan hati dan meninggalkan kesombongan. Kesombongan dapat membawa rasa malu, membawa kecewa, sedang kerendahan hati akan membantu kita membangun hubungan yang baik dan menemukan kebahagiaan sejati. Kita juga diajak untuk menunjukkan kasih dan kedermawanan kepada orang lain. Kasih dan kedermawanan adalah ciri utama orang-orang yang hidup dengan takut akan Tuhan dan penuh integritas. Dengan menunjukkan kasih dan kedermawanan, kita dapat membangun kehidupan yang penuh kasih, kesetiaan, dan kepuasan. Kemudian kita mencari kebahagiaan dan kemuliaan sejati dalam hidup dengan takut akan Tuhan dan hidup dengan penuh integritas. Kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal duniawi,
tetapi dari hidup dengan takut akan Tuhan dan hidup dengan penuh integritas. Mari kita menjadi berkat bagi sesama. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup, jemaat dipersilakan berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami mendoakan keluarga demi keluarga, satu persatu anggota keluarga kami, serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Biarlah para orang tua, para lansia, para orang tua yang tengah gigih bekerja mencari nafkah demi kecukupan keluarga, anggota keluarga kami, anak-anak, berkatilah, sehingga mereka semua akan mendapatkan curahan kasih, mendapatkan penyertaan Tuhan dalam menapaki dan mengarungi hidup. Kami berdoa bagi pekabaran Injil, berkatilah pekabaran Injil di muka bumi, biarlah kami dapat melayani dengan tetap tekun setia, dan pewartaan Injil tetap dilakukan, terutama melalui tutur kata dan tingkah laku kami yang terbaik. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negeri Indonesia. Dalam keprihatinan yang terjadi di mana-mana, Tuhan memberikan hikmat atas para pemimpin bangsa, sehingga pemimpin bangsa dapat mengambil hikmat kebijaksanaan yang terbaik menurut kehendak Tuhan, siapapun itu. Kami juga berdoa untuk para korban tragedi yang terjadi di berbagai kota, Tuhan kuatkan dan Tuhan pulihkan. Ya Tuhan, pulihkanlah negeri dan bangsa Indonesia. Keprihatinan yang terjadi biarlah segera berlalu. Kami serahkan negara Indonesia dalam hadirat pangkuan Bapa di surga. Ya Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita jadikan hidup kita menjadi sarana saluran berkat bagi sesama. Kita berikan persembahan yang harum bagi Tuhan dengan tulus dan ikhlas, sebab Tuhan yang akan kembali mengisi lembung-lembung kita sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Dari
Mari kita haturkan persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan, persembahan yang kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarlah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mata dan telinga kami yang memperhatikan sabda-Mu, bibir kami yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikut jalan-Mu. Kami berdoa kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Tuhan telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita Indonesia. Untuk menanggapi berkat dan rahmat Allah yang besar, mari kita isi kemerdekaan dengan saling membagi berkat sukacita kepada sesama. Kita lantunkan nyanyian Kidung Jemaat 433, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah yang kanan. Saudara-saudara, mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.